Kali ini aku bakal ceritain lagi pro player jagoan kita, Yeshu, dalam aksinya di Donghua The King's Avatar. Tapi di video ini ceritanya bukan lanjutan video recap season 2 kemarin. Karena season 3 Donghua ini belum keluar, melainkan kita akan melihat bagaimana awal mula Yeshu ini jadi pro player dengan nama panggung Yechu dan akun dewanya One Autumn Leaf. Kita juga akan diperlihatkan bagaimana Yeshu membentuk timnya Excellent Era. Buat yang belum tahu, aku udah ngerekap King's Avatar season 1 sama season 2 di channel ini ya. Oke, kita langsung mulai aja ceritanya. Kita diperlihatkan Yeshu yang ternyata dia dari dulu juga seorang OP warnet. Yeshu lagi main Glory sama temannya, Sumuchu. Gak asing kan namanya? Iya, Sumuchu ini kakak dari Sumucheng, cewek yang nantinya jadi partner terbaik Yeshu di Excellent Era dengan akunnya Dancing Rain. Sumuchu ini sangat terobsesi sama Glory dan bermimpi jadi pro player. Dia juga yang ngasih ide ke Yeshu untuk membuat senjata perak alias senjata uniknya sendiri di game Glory. Waktu mereka lagi asik ngobrol, bos warnet mereka datang. Bos itu tidak lain adalah Tao Xuan, ya, CEO Excellent Era di masa depan. Yeshu dan Muqiu ini tinggal bersama bertiga dengan Mucheng. Akhir-akhir ini Muqiu terus-terusan ngajak Yeshu untuk jadi pro player. Karena bentar lagi turnamen Glory pertama akan diselenggarakan. Yeshu sebenarnya mau, tapi dia masih ragu. Karena untuk jadi pro player butuh duit banyak. Sedangkan mereka hanya OP warnet. Padahal sebenarnya Yeshu ini anak orang kaya loh. Jadi Yeshu adalah anak dari pebisnis kaya raya. Yeshu punya saudara kembar bernama Yeqiu. Ya, jadi nama panggung Yeqiu itu diambil dari nama saudara kembarnya. Yeqiu datang untuk menyampaikan pesan orang tua mereka, yaitu nyuruh Yeshu pulang. Tapi Yeshu sama sekali gak tertarik meneruskan bisnis orang tua mereka dan lebih milih jadi seorang gamers. Yeshu ngasih tahu saudaranya itu kalau sebentar lagi dia akan membentuk tim e-sport dan jadi pro player. Hal ini juga untuk membuktikan kalau dirinya bisa hidup mandiri tanpa bergantung sama orang tua. Yeqiu sebenarnya mendukung apapun yang mau dilakukan Yeshu. Dia juga ngasih masker untuk menutupi identitas Yeshu ketika jadi pro player. Setelah itu mereka pun berpisah. Yeshu lalu bertemu dengan Muqiu dan Mucheng. Mereka mengingat lagi masa-masa mereka awal ketemu dan gak kerasa kalau mereka udah main Glory selama 2 tahun. Yeshu lalu ngasih tahu tujuan barunya, yaitu membentuk tim dan mengikuti turnamen Glory pertama. Muqiu tentu setuju, walaupun mereka nggak ada duit, yang penting gaskan aja dulu bikin tim. Suatu hari, Tao minta bantuan Yeshu dan Muqiu karena dia habis diserang sekelompok player waktu lagi lawan bos. Mereka pun login dan manggil teman-teman yang mereka kenal buat bantu, yaitu Su Feng, Tianran, Xiaming, dan Yin Xiong. Yeshu memimpin mereka untuk melawan kelompok ini yang ternyata adalah guild Royal Heritage yang dipimpin Mingyu. Mereka pun memulai rencananya untuk merebut bos kembali. Su Feng menghadapi Mingyu untuk memisahkannya dari grup. Sementara Tianran dan Xiaming menghadapi anggota Royal Heritage lainnya. Setelah Mingyu terpisah, Yeshu dan Muqiu maju menghadapinya. Di sini, Yeshu membawa senjata perak buatan Muqiu, Evil Annihilation. Yeshu di sini nantang Mingyu. Dia bakal ngeluarin Battle Spirit tingkat 7, padahal teknik itu membutuhkan 120 combo tanpa putus. Mingyu kesusahan ngadepin duet Yeshu dan Muqiu. Dia pun dengan mudah dikalahkan. Bahkan sebelum Yeshu ngeluarin Battle Spirit, Muqiu emang bisa dibilang partner terbaik Yeshu saat itu. Mingyu yang kalah lalu terlihat ngobrol dengan seseorang. Dia adalah Lu Liang, pro player terkenal yang udah sering menangin kejuaraan game lain. Lu Liang sekarang dikontrak tim Royal Style, yaitu tim e-sport Royal Heritage, untuk menjadi kapten tim. Padahal, Lu Liang gak main Glory dan gak punya akunnya loh. Oleh karena itu, Mingyu memberikan akunnya Peaceful Hermit yang termasuk akun level dewa ke Lu Liang. Beberapa hari berlalu, turnamen Glory yang pertama semakin dekat. Yeshu dan Muqiu masih kebingungan karena syarat-syarat untuk membuat tim banyak yang belum terpenuhi. Tiba-tiba Tao datang dan bilang kalau dia bakal urus semuanya menggunakan uang tabungannya.
Yang perlu Yeishu dan Mucyu lakukan hanya berlatih. Tahu juga ngasih nama tim e-sport mereka, yaitu nama dari warnet mereka sekarang, Excellent Era. Besoknya, terlihat Mucyu lagi buat akun baru untuk diberikan ke adiknya. Ya, Dancing Rain adalah akun buatan Mucyu. Lalu setelah itu, anggota tim Excellent Era generasi pertama ini berkumpul untuk tanda tangan kontrak. Mulai dari Tianran, Yin Xiong, Xiaming, dan Su Feng. Tapi, waktu mau ngumpulin KTP buat didata, Mucyu lupa bawa KTP-nya. Jadi dia memutuskan untuk pulang buat ngambil. Yeishu melarang dia, karena akan ada hujan badai. Tapi Mucyu tetap mau mengambil. Lagian jaraknya nggak terlalu jauh katanya. Mucyu pun berlari pulang dan ngambil KTP-nya. Setelah itu, dia langsung buru-buru balik lagi. Karena angin di luar makin kencang, sebuah dahan ranting jatuh mengenai mobil yang lagi melaju cepat. Mobil itu terpelanting. Dan sayangnya, mobil itu terpelanting ke arah Mucyu yang lagi berhenti di lampu merah. Seketika, Mucyu tertabrak. Walau udah dibawa ke rumah sakit, Mucyu tetap nggak terselamatkan. Terlihat seluruh tim Excellent Era dan Mu Cheng meratapi kematian Mucyu. Tapi yang paling sedih tentu Yeishu dan Mu Cheng. Yeishu mengingat lagi perkataan Mu Cheng kalau kakaknya itu sangat amat bermimpi menjadi pro player. Dan sedihnya lagi, beberapa hari sebelumnya Mucyu sempat bilang kalau dia menitipkan Mu Cheng ke Yeishu. Mungkin Mucyu udah firasat kali ya guys. Beberapa hari berlalu, Yeishu terlihat gak semangat. Excellent Era juga lagi kebingungan karena mereka kekurangan anggota. Mu Cheng datang untuk mengambil barang kakaknya. Dia juga menyampaikan kalau impian kakaknya adalah mengikuti e-sport. Jadi dia harap mereka bisa meneruskan impian kakaknya. Yeishu dan yang lain pun mulai bergerak nyari orang di dalam game. Kita bisa lihat orang-orang yang akan jadi pro player di masa depan ditawari. Namun tentu mereka udah terlanjur gabung tim lain. Tapi tiba-tiba ada cowok yang datang ke warnet buat nantang Yeishu. Mereka pun berduel dengan taruhan kalau si cowok yang bernama Min Kai itu kalah, dia akan gabung ke Excellent Era. Dan tentu, Yeishu bisa ngalahin Min Kai dengan mudah. Dan Min Kai bergabung sebagai anggota ke-6 Excellent Era. Semenjak meninggalnya Mucyu, sekarang Yeishu yang harus mengurus Mu Cheng. Yeishu memberi Mu Cheng akun Dancing Rain yang rencananya Mucyu kasih buat hadiah. Singkat cerita, turnamen Glory season pertama dimulai. Pertandingan pertama dimulai dengan pertarungan antara Excellent Era dan Blue Rain. Babak pertama, duel 1 versus 1, dimenangkan Excellent Era. Sedangkan babak kedua adalah pertandingan 3 versus 3, lalu dilanjut babak ketiga pertandingan full antar tim, dimenangkan oleh Excellent Era. Bukan hanya itu, Excellent Era juga berhasil memenangkan 4 pertandingan selanjutnya berturut-turut. Gak salah sih, biarpun Excellent Era bermain tanpa pemain pengganti, tapi kapten mereka adalah pemain terbaik di Glory. Singkat cerita, pertandingan yang ditunggu-tunggu tiba. Tim Excellent Era akan berhadapan dengan Royal Style. Kedua tim ini akan digadang-gadang bertemu di final nanti. Kedua tim pun memasuki arena pertandingan, dan seperti biasa, Yeishu yang gak mau disorot media udah siap standby di kursinya. Babak pertama dimenangkan Excellent Era. Sedangkan babak kedua, Royal Style memimpin. Sekarang di babak terakhir, yaitu pertandingan antar tim, sekarang tersisa 2 versus 2. Yeishu bersama Min Kai melawan Lu Liang dan Min Gyu. Dua kapten dengan akun dewa ini bertarung dengan seimbang dan sangat sengit. Sekarang tinggal bagaimana partner mereka, Min Kai dan Min Gyu, mensupport kapten mereka masing-masing. Pertarungan ini jadi tambah menegangkan setelah HP kedua kapten tinggal di ujung tanduk. Yeishu dengan senjata warisan Mucyu, Evil Annihilation-nya, bisa memojokkan Lu Liang. Sekarang HP kedua kapten makin kritis. Yeishu nyuruh Min Kai nge-kill Lu Liang, tapi si Min Kai malah terlalu fokus melawan Min Gyu, tanpa sadar kalau yang Min Gyu incar itu Yeishu. Akhirnya Yeishu terkena serangan Min Gyu dan mati. Disusul Min Kai yang juga mati di kill Lu Liang. Pertandingan akhirnya dimenangkan Royal Style. Selesai pertandingan, Excellent Era mengadakan evaluasi, dan di sana anggota lain mulai menyalahkan Min Kai. Kalau saja Min Kai fokus ke Lu Liang, Excellent Era masih bisa menang pikir mereka. Min Kai emosi dan kesal. Dia memilih untuk meninggalkan Excellent Era. Yeishu yang baru datang mencoba menenangkan Min Kai dengan menyuruhnya istirahat. Yeishu juga menasehati timnya yang lain.
Keesokan harinya, Yeshu ngajak Mingkai ketemuan sekalian ngajak dia balik ke Excellent Era. Oh iya, kalau kalian notice, di sini ada Easter egg loh. Aku juga baru sadar pas nonton ulang. Jadi mereka kan main capit boneka tuh. Nah, boneka yang ada di situ itu karakter dari Donghua, Fantasy X Hunter, yaitu Sumo dan Nolan. Donghua Fantasy X Hunter sendiri udah aku bahas rekapannya di channelku. Seru kok Donghuanya, tentang game juga. Oke, lanjut lagi. Intinya, berhari-hari Yeshu tetap mempertahankan Mingkai dan mengajaknya kembali. Walaupun tahu bilang kalau udah banyak orang yang mau gabung Excellent Era, Yeshu tetap menolaknya dan memilih Mingkai. Karena Yeshu sangat yakin dengan orang-orang pilihannya sendiri. Beberapa hari berlalu, Excellent Era sampai harus bermain dengan 5 orang aja, karena Mingkai masih gak mau main. Tapi pada akhirnya, Excellent Era tetap masuk final. Di final ini Excellent Era akan menghadapi Royal Style lagi. Tapi sampai hari H pertandingan, Mingkai sama sekali belum memunculkan dirinya. Anggota yang lain pada pasrah dan pesimis bakal kalah. Tapi Yeshu masih meyakinkan mereka kalau mereka akan menang. Final pun dimulai. Excellent Era versus Royal Style. Babak pertama pertandingan 1 versus 1. Seperti biasa, udah pasti Yeshu memenangkan babak ini dengan easy peasy. Tapi di pertandingan babak kedua 3 versus 3, Excellent Era berhasil dibabat habis Luliang. Setelah istirahat, babak ketiga pun akan segera dimulai. Pertandingan antar tim ini akan menentukan pemenang turnamen Glory yang pertama. Sayangnya Mingkai masih belum terlihat. Map di pertandingan ini berupa perpustakaan. Royal Style ditempatkan di lantai 2, sedangkan Excellent Era di lantai 1. Semua akses tangga udah Royal Style kasih jebakan. Tapi Yeshu dengan santainya naik menggunakan lift. Tapi Yeshu bukan ada di dalam liftnya, melainkan di atas lift. Kedatangan Yeshu ini mengagetkan 4 anggota Royal Style yang udah bersiap di depan lift. Yeshu lalu melawan 4 orang itu sendirian. Rencana Yeshu ternyata membuat Royal Style menghancurkan area sekitar mereka sendiri tanpa sadar. Waktu tinggal tersisa 1 kolom. Yeshu nyuruh Tianran ngancurin kolom itu. Akhirnya sekarang lantai 2 mulai rubuh. Luliang dan anggota timnya mulai terpisah. Waktu lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba Mingkai datang. Anggota Excellent Era yang lain mengeroyok Luliang di lantai 1. Sementara itu, Yeshu mengincar healer Royal Style di lantai 2. Yeshu dengan mudah menyudutkan mereka, tapi Yeshu nggak nge-kill mereka karena dia mau mancing Mingyu keluar. Luliang yang di lantai 1 sekarang berhadapan dengan Mingkai yang baru login. Anggota Excellent Era yang lain juga datang membantu. Tapi Mingyu juga tiba-tiba muncul ngebantu kaptennya itu. Excellent Era memutuskan untuk berpencar. Mingkai dan Su Feng pergi untuk membantu Yeshu. Sementara itu, Yeshu terus menaikkan kecepatan tangannya. Dia udah melancarkan 80 combo lebih. Tapi keadaan Yeshu nggak diuntungkan karena healer Royal Style terus-terusan nambahin darah temannya. Tapi Yeshu masih terus menaikkan kombonya. Luliang nebak kalau Yeshu berencana make Battle Spirit tingkat ke-7. Hal ini sebenarnya sangat sulit dilakukan di pertandingan sungguhan karena sulit melakukan 120 combo di pertandingan melawan pro. Royal Style pun mencoba mengganggu combo Yeshu, tapi malah Yeshu berhasil membunuh salah satu dari mereka. Tapi salah satu anggota Royal Style, Hoki, dan gak sengaja membakar area sekitar Yeshu. Combo Yeshu pun otomatis terhenti. Padahal dia cuma butuh 10 serangan lagi. Posisi Excellent Era makin gak diuntungkan. Yeshu tiba-tiba membayangkan Muchu. Bagaimana jika waktu itu Muchu berhasil balik dengan selamat setelah ngambil KTP-nya dan akhirnya menandatangani kontrak. Yeshu pun menangis dan dia berniat untuk menang demi Muchu. Yeshu sampai melepaskan maskernya dan membuat heboh bagian penyiaran. Untungnya, Yeshu udah ngebeli hak siar turnamen Glory dan melarang mereka untuk menampilkan wajah Yeshu. Yeshu pun memulai aksinya lagi. Dia meminta teman-temannya untuk mengcover. Sementara dia pergi menyerang anggota Royal Style lainnya. Terlihat pertandingan jadi semakin tegang karena waktu juga semakin habis. Anggota Excellent Era berhadapan 1 lawan 1 melawan anggota Royal Style. Satu persatu anggota Royal Style berhasil mereka tumbangkan. Anggota Excellent Era berkorban satu demi satu. Tujuan mereka adalah membawa Yin Xiong alias si healer ke dekat Yeshu. Tianran dan Yin Xiong sekarang lagi berusaha melewati kobaran api untuk menuju Yeshu. Tianran mengorbankan MP-nya untuk melindungi mereka berdua. Tianran
lalu memakai MP terakhirnya untuk membawa Yin Xiong ke Yeishu. Sementara itu, Yeishu mengulang lagi kombonya untuk melakukan Battle Spirit tingkat 7. Yeishu sekarang berhadapan dengan Lu Liang langsung. Dengan dibantu pengorbanan Ming Kai, lalu dilanjutkan Su Feng, akhirnya Yeishu berhasil mendekat ke Yin Xiong. Yin Xiong akhirnya berhasil nge-heal HP sekaligus MP Yeishu, dan membuat Yeishu bisa menggunakan skillnya dan membunuh Min Gyu. Bukan hanya itu, Yeishu juga berhasil mencapai 120 combo. Sehingga Battle Spirit tingkat 7-nya aktif, dan terlihat Yeishu yang berubah penampilan. Lalu Lu Liang dan Yeishu memulai duel mereka kembali. Duel babak kedua antar dua akun dewa ini benar-benar sangat sengit dan sulit ditebak pemenangnya. Apalagi, sekarang HP dan MP mereka hampir sama. Kedua kapten ini yang bakal menentukan kemenangan tim mereka masing-masing. Kalian wajib lihat sendiri sih Let's Battle ini, soalnya epic banget. Penonton aja pada melongo ngelihatnya. Sekarang HP dan MP mereka tinggal tersisa dikit. Menurut skill jobnya, seharusnya Yeishu udah gak bisa ngeluarin skill dengan sisa MP-nya. Tapi Lu Liang masih bisa make skill buff untuk senjatanya. Lu Liang pun merasa kalau ini kemenangannya. Tapi ternyata dia salah tebak. Yeishu kan memakai senjata perak buatan Muciu. Senjata perak mempunyai keunikannya masing-masing. Yeishu pun bisa mengeluarkan skill job lain dengan senjata itu dan mengalahkan Lu Liang. Yeishu pun menang. Akhirnya, Excellent Era jadi juara pertama di turnamen Glory yang pertama. Dan cerita pun tamat. Epic banget sih. Secara nggak langsung, Muciu udah ngebantu Yeishu buat menangin turnamen Glory pertama dengan senjata warisannya, Evil Annihilation.